Sambutan Menpora sekaligus membuka dengan resmi pelatihan manajemen organisasi kepemudaan tahun 2015. Kami sapa dengan kasih Bapak Imam Nahrawi SAG. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita bersama. Shalom. Yang sama-sama kita hormati Pak Kadispora Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Meki Onibala, beserta seluruh jajaran yang hadir. Yang saya hormati Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan Pak Mandir Ahmad Syafi'i beserta seluruh tim yang hadir, para narasumber dan seluruh pejuang-pejuang pemuda Sulawesi Utara, Manado yang saya banggakan, saya cintai, saya sayangi, pengurus OKP yang hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Rasa hormat, bangga, bersyukur atas terselenggarakannya acara pelatihan ini kepada kita semua. Semoga kita semua nanti mendapatkan banyak hal, baik yang diberikan oleh para narasumber maupun interaksi antar kita semua sebagai sesama aktivis OKP ini untuk terus menumbuh kembangkan semangat, menggali potensi, memaksimalkan peran, dan terlibat secara aktif dalam upaya-upaya mengisi pembangunan nasional kita, baik dimulai dari skup yang kecil di internal keluarga kita, masyarakat kita, organisasi kita, bahkan yang lebih besar untuk kepentingan nasional. Acara seperti ini Pak Kadispora mengingatkan saya beberapa puluh tahun yang lalu di saat saya juga menjadi aktivis seperti halnya saudara-saudari sekalian. Betapa kalau diundang pemerintah itu untuk ikutin pelatihan, semangatnya minta ampun. Saya harus datang. Yang diundang satu, saya harus membawa 3 orang. Motifnya selain ingin menggali pengetahuan, ilmu, pengalaman dari senior, dari narasumber, juga karena pasti ada makanan gratis. Ada minum gratis, ada tempat gratis. Bayangkan kalau aktivis OKP itu kadang makannya sehari bisa sekali atau bahkan 2 hari sama sekali tidak makan. Dan kalau nggak punya uang pasti, apa istilahnya, sumbangan satu sama lain. Dan biasanya kalau punya kegiatan itu salah satu cara juga untuk menghasilkan dana bagi organisasi. Jadi kalau nggak punya kegiatan itu rasanya agak gimana gitu. Pasti selalu ingin berkegiatan. Tetapi satu nilai sejarah menurut saya yang harus kita semua pahami bahwa karena interaksi itu pula maka kita secara individual dididik, dilatih untuk menjadi seorang yang tangguh di saat terbatas. Kita dilatih untuk menjadi calon-calon yang akan mengambil alih atau memimpin setiap keadaan yang mungkin secara akal tidak mampu, tetapi harus kita ambil alih keadaan itu. Nah, pelatihan-pelatihan seperti ini yang betul-betul saya rasakan ketika di organisasi kepemudaan itu, dan betapa akhirnya itu menjadi satu karakter, nilai, bahkan semacam watak ketika kita naik atau masuk ke jenjang berikutnya itu, pasti nilai-nilai ketika kita berinteraksi di OKP itu akan sangat bermanfaat, sangat bermakna. Ini salah satu kuncinya kenapa Pak Mandir menjadi ASDEP ini, karena beliau dulu aktivis OKP. Pak Kadis juga begitu. Kalau Menpora, ya karena aktivis juga dulunya. Makanya kalau hari ini kita diberi amanat untuk memajukan generasi muda, olahraga, dan
semua orientasi kebudayaan kita sesungguhnya itu implementasi dari doktrin, ajaran, ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh senior-senior kita dulu, oleh narasumber kita, dosen kita, guru kita, dan pemerintah yang terus mengayomi kita. Karenanya saudara sekalian yang saya hormati, pelatihan ini amat sangat penting untuk bagaimana ke depan ketika mandat itu diberikan kepada kita untuk memimpin negeri ini, maka sungguhnya kita harus kembali kepada pengalaman-pengalaman yang kita lalui itu. Saya meyakini di antara kita yang hadir di forum ini suatu saat ada yang jadi Menteri Pemuda Olahraga. Amin. Bahkan juga ada calon Menteri Peranan Wanita dan Perlindungan Anak. Ya. Karena Pak Sulawesi Utara itu tidak bisa lepas dari sejarah bangsa ini. Terlalu banyak tokoh-tokoh besar Indonesia itu yang lahir dari Sulawesi Utara. Maka saya mengajak kepada kita semua sekarang, asahlah diri kita, kemampuan yang kita miliki ini, ujilah ilmu pengetahuan pengalaman yang kita miliki ini dalam setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita bersama. Saudara sekalian yang saya hormati, bicara tema pada siang hari ini, sekali lagi terima kasih kepada Pak Asdep dan seluruh jajaran, Kadispora dan seluruh jajaran, bahwa membangun kekuatan maritim itu amat sangat penting dan harus segera kita mulai untuk kita jadikan sebagai ikon bagi kebesaran Nusantara kita. Kalau bicara sejarah raja-raja masa lalu, itu selalu kekuatan maritim itu akan menjadi modal penting untuk tidak hanya ekspansi kekuatan, tetapi membangun ekonomi, membangun jaringan, bahkan dijadikan modal untuk negosiasi kepada kerajaan lain atau negara lain. Bagaimana kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lain sebagainya selalu menjadikan maritim sebagai modal besar. Indonesia yang punya pantai yang begitu panjang, lautan yang begitu luas, rupanya belakangan belum menjadi satu yang penting untuk dikelola dengan baik. Karenanya ketika Bu Susi Menteri Perikanan menyatakan bahwa kita akan menghadapi mafia ikan dan sebagainya, itu bukan semata-mata karena ingin menonjolkan eksistensi sebagai seorang menteri, tapi ada hal yang nyata untuk diselamatkan. Terlalu banyak sumber daya laut kita digerus oleh orang asing, oleh orang yang nggak bertanggung jawab, yang mestinya itu harus bermanfaat untuk kita semua. Saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, karenanya pelatihan ini amat sangat penting. Bagaimana besok, lusa, kita semua aktif KP ini untuk memulai itu menyelamatkan maritim kita. Dan maritim itu pula yang menyambung kita dari keperbedaan. Saya bayangkan tadi pagi saya lihat laut di depan saya nginep itu, saya melihat di situ. Seandainya saya sekarang punya kelebihan ilmu, mungkin saja saya cukup berenang di laut pasti sampai ke Jakarta. Tapi sayang, mungkin hanya 5 meter 10 meter sudah ngos-ngosan, sudah tenggelam gitu ya. Tapi itulah faktanya, bahwa laut itulah yang menyambung keperbedaan kita. Dan dari laut itu pula sungguhnya Indonesia ini bisa bersatu. Tetapi bagaimana laut ini harus kita amankan, kita manfaatkan, dan sebesar-besarnya untuk kepentingan anak negeri. Bukan sebesar-besarnya untuk kepentingan segelintir orang yang memanfaatkan kekayaan. Ini yang kita harapkan bersama kepada seluruh kita. Ayo kita concern kepada penyelamatan maritim ini, karena terlalu banyak hal yang bisa kita gali, tapi kita sering melupakannya. Terlalu banyak. Belum lagi dalam bidang olahraga. Saya kira olahraga bahari harus kita kembangkan juga. Saya melihat di Manado ini Pak, pantainya lumayan landai, tapi anginnya juga nggak terlalu kencang. Dan banyak destinasi wisata yang menurut saya harus dikoneksikan dengan olahraga bahari. Nah, penting kiranya Pak Kadis suatu saat, entah mungkin sudah ada di sini ya, ada lomba para layang atau penada ya, atau olahraga bahari lah yang perlu kita tonjolkan menjadi satu kekhasan nasional.
Saya ingin manfaatkan itu. Nah, dan beberapa daerah yang punya potensi ini harus kita kembangkan, harus kita dorong, bahwa keterlibatan pemerintah pusat pasti ada. Kalau persoalan sport center tadi Pak Kadis itu mudah, tergantung amal perbuatannya. Karena saya melihat semalam ketika lewat di depan GOR atau KNP atau KONI ya, itu luar biasa gedung itu, luar biasa. Tinggal bagaimana dipoles nanti menjadi satu sentral kegiatan anak muda. Nah, silakan manfaatkan itu. Karenanya kami akan pertimbangkan usulan Pak Wagub tadi. Semoga rezeki tidak lari kemana. Karena bicara rezeki itu juga kadang nggak kita nyangka ya, tiba-tiba sesuatu yang sudah kita siapkan untuk dimakan ada kucing lewat. Itu rezeki lah, rezeki. Karenanya usaha itu penting, berdoa itu penting, dan sekaligus memberi keyakinan bahwa kalau gedung ini terwujud dengan baik, maka ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan anak muda kita, OKP kita, pemuda kita, mahasiswa kita, dan seluruh generasi terus kita. Saya kira ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara, sahabat, rekan, dan teman-teman saya semua. Yakinlah masa depan Indonesia ada di tangan kalian semua. Saya sebagai Menpora, ya mungkin 1 periode lah, kalau ditambah 2 periode gitu. Tapi selebihnya nanti saya berharap kalian yang harus, karenanya bermimpilah mulai sekarang. Seakan-akan di depan kalian ada tugas negara untuk menyelamatkan Indonesia ini dari seluruh keadaan yang sedang darurat. Indonesia sebagai pangsa pasar yang begitu besar ini terus-menerus akan mereka jadikan subjek. Lebih-lebih 2015 akhir kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Di Korea Selatan kira-kira 1 kilometer per 1 kilometer begitu, itu sekarang sudah berdiri lembaga kursus bahasa Indonesia. Di Thailand apalagi, kalau di Malaysia sudah pasti. Berbondong-bondong mereka mempelajari bahasa Indonesia agar dengan mudah nanti bisa masuk, interaksi, dan bahkan juga bisa melakukan hal yang lebih dari itu untuk memanfaatkan potensi kita. Yang ingin saya harapkan pada kita semua adalah ayo kita siapkan diri kita, karena pasti nanti akan banyak tamu nggak diundang datang. Ini dari kompetisi sumber daya manusia, belum hal lain. Banyak nanti barang akan datang begitu saja mewarnai kita. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Karenanya saya mengajak kepada kita semua, sahabat-sahabat sekalian, para pejuang OKP, kita siapkan diri kita mulai sekarang. Kita mampu bersaing dengan mereka, kita mampu berdiri sejajar dengan mereka, dan saya yakin kita akan lebih dari mereka, tentu dengan semangat yang besar dari kita semua. Inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, salam hormat, salut, bangga kepada kita semua. Saya doakan semoga kita semua nanti akan menjadi orang yang bermanfaat bagi negeri yang kita cintai. Amin. Maka acara pelatihan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Oh, ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti oleh seluruh peserta. 12 menit. Mantap. Namanya. Siap. Priska Sumendang. Ya.